Yo, what's up guys? Jumpa lagi di channel YouTube gua, Agi Sandi Official. Ya, jumpa lagi guys. Kita udah lama banget, gue udah lama banget nggak upload video, udah sekian lama ya guys ya. Karena gue mungkin ya nggak mood juga sih guys ya. Mutan gue guys, ngupload video. Nah sekarang lagi ada waktu luang, gue pengen bikin video buat ke teman-teman semua. Udah lama banget gue, kangen banget gue YouTube lagi. Nah ya guys, jadi hari ini tuh gue mau cerita sedikit ke kalian semua tentang pengalaman gue ya guys ya. Pengalaman gue ini, gue sekarang lagi di mana nih, tebak. Gue lagi sendiri juga guys, jadi takut gue guys, takut gue. Jadi gue tuh mau cerita tentang pengalaman gue naik gunung guys. Waktu itu gue udah pernah di podcastin, diundang oleh Catatan Misteri ini. Nanti gue taruh linknya di deskripsi. Ini video yang ini. Gue mau cerita tentang itu guys. Karena kan masa gue cerita di channel orang doang, di channel gue nggak cerita ya kan. Gue mau cerita dong biar subscriber gue tuh tahu ya kan. Makanya jangan lupa di subscribe dulu guys. Nah iya guys, jadi gue tuh mau cerita tentang pengalaman gue mendaki gunung guys. Waktu itu kejadian udah 4 tahun yang lalu. Itu gue kejadian 4 tahun yang lalu di Gunung Selamat guys. Itu temen gue, itu gue bertiga hampir nggak selamat guys. Gue hampir nggak selamat di situ. Makanya kalau menurut gue ya, buat kalian semua nih, kalau mau naik gunung itu lebih baik ya mending dipikir-pikir dulu, harus tahu konsekuensinya, pokoknya harus safety lah, jangan main asal naik aja gitu, harus belum berpengalaman juga guys. Nah di saat waktu itu gue dari Jakarta, gue berangkat ke stasiun Pasar Senen karena rumah teman gue kan di Jakarta Timur ya, Jakarta Timur. Nah jadi gua itu berangkat waktu itu dari sini tuh jam 3:30 pagi guys. 3:30 pagi gue berangkat menuju ke stasiun Pasar Senen. Nah setelah itu gue nyampe stasiun Pasar Senen, gue itu telat guys. Itu temen gue nelponin, "Gi, lu di mana Gi? Gini. Lu di mana?" Habis itu gue langsung berangkat. Itu gue juga udah telat kan, karena kan kereta kan mau jalan itu waktu itu jam 6 guys. Jam 6 kereta udah jalan guys ya, karena kita ngambil waktu pagi biar nanti nyampe pos Bambangannya nggak ribet gitu guys. Nah setelah itu kita nyampe waktu itu di stasiun Purwokerto. Itu kita jam 10 udah nyampe stasiun Purwokerto. Di situ kita nyampe waktu itu kita jam 10 nyampe. Habis itu kita langsung berangkat menuju ke pos Bambangan guys. Karena kan kita belum makan ya kan, kita sarapan dulu di situ tuh. Kita sarapan dulu, ngisi perut ya kan. Nah habis itu udah tuh gua waktu itu nyampe. Pokoknya mungkin buat teman-teman yang di sini rumahnya di daerah Jakarta atau Depok ya, jaraknya itu kayak dari Jakarta ke Puncak. Nah itu tuh jaraknya itu dari pos Bambangan sampai ke Puncak itu jaraknya segitu guys. Jaraknya dari kayak Jakarta ke Puncak. Nah gue habis itu langsung menuju ke sana tuh. Waktu itu tuh menuju ke sana itu perjalanan lama banget guys, jujur lama banget. Gue aja nungguin lama banget. Gue sampai tidur di mobil. Gue kan waktu naik Grab. Nah naik Grab itu gue habis 150.000. Tuh jujur mahal sih kalau menurut gue ya, karena emang perjalanan kan juga jauh ya kan. Udah tuh kita nyampe sana. Nah setelah itu gue langsung cari-cari tuh. Kita nyari-nyari bendera kan, karena kan kita mau 17 Agustus kan di puncak Gunung Selamat ya kan. Itu gue mendaki gunung paling tertinggi gue guys. Itu gunung tertinggi di Jawa Tengah. Setelah itu gue langsung nyampe pos Bambangan. Gue itu sore guys. Nah dan abis itu kita nyampe pos Bambangan, kita makan dulu kan, buat persiapan mendaki.
setelah itu kita dikasih tauin tuh sama tukang apa yang di posnya kalau jangan ngecamp di pos 4 karena pendaki itu dilarang ngecamp di pos 4 guys. Pos 4 tuh dilarang pendaki. Nah makanya dari situ gue langsung berarti kalau nggak dilarang ngecamp di pos 4 berarti gue harus mau nggak mau ngecamp di pos 5 atau nggak pos 3 gitu ya kan. Pas banget gue jadi pendaki terakhir guys. Jadi udah nggak ada pendaki lagi di situ selain gue ya kan. Habis itu wah gimana nih ya kan. Habis itu ya udahlah kita mau nggak mau jalan terus kan karena udah sore ya kan. Karena kan itu di hari Sabtu sore guys. Nah jadi kita tuh ngejar waktu pertama itu gue masih sekolah. Itu gue Seninnya hari sekolah, itu temen gue Seninnya kuliah, Sabtunya kerja. Jadi gue bertiga doang guys. Nah habis itu gue langsung jalan menuju hutan ya kan. Kita menelusuri hutan di situ, menelusuri. Nyampe lah kita di pos 2 itu maghrib. Enggak ding, kita nyampe pos 1 itu maghrib. Kita jalan jam 4, kita nyampe di pos 1 maghrib. Nah nyampe di pos 1 maghrib kita ngisi perut dulu ya kan. Kita di situ masak kopi, masak mie ya kan. Kita break dulu. Habis itu tiba-tiba ada pendaki guys naik ya, yang gue kira pertama itu gue itu jadi pendaki terakhir. Toto enggak guys, katanya ada pendaki lagi. Nah pendaki itu dia 6 orang, 5 orangnya cewek, 1 orangnya cowok. Jadi ini cowok sendiri dan dia ngelihat gue 3 orang cowok nih naik gunung. Dia ngelihat gue dan langsung samperin gue. Itu pendaki. Itu pos tutup guys, semuanya tutup. Pokoknya sepi banget, orang nggak ada orang sama sekali. Itu sisa gue doang. Habis itu dia ngeliat gue. Habis itu dia bilang, Kang misi Kang, boleh bareng nggak kita ke atasnya, soalnya saya cowok sendiri, saya dari Jawa dari pos Bambangan kayak gitu dibilang gitu. Habis itu ini suara guys, ini gue iseng juga sih soalnya gue sendiri guys, nggak ada yang lihat kan di belakang kan. Nah setelah itu habis itu pakai gini guys enak. Setelah itu habis itu gue langsung bilang, oh yaudah Kang nggak apa-apa bang, ya ikut aja kita barengin. Ya udah tuh. Dan yang rencana gue mau sama temen gue pengen nyampe pos 5 atau pos 6 itu sebelum jam 10 malam. Jadi terhalang guys, sumpah itu parah banget sih asli. Jadi ya gimana ya, kalau kita nolak pun gak enak ya kan, di gunung nih kalau kita nolak gak enak. Kedua, kalau kita terima dan kita tinggalin itu gak enak guys, jujur. Kalian pasti yang kalau udah pernah naik gunung itu pasti kalian gak enakan bener deh kalau misalkan ketemu pendaki yang ikut bareng kalian ke atas gitu. Apalagi gua bertiga sama temen gua yang udah 3 orang terus ketemu pendaki 6 orang. Nah setelah itu kita lanjut kan, akhirnya malam kita trek malam, kita siapin center di atas tuh guys, kita siapin center, kita lanjut, kita langsung trek malam. Habis itu kita jalan ya. Kalian tau lah fisik cewek gimana kan, kita makan waktu lama, skipan terus. Itu ada kali kita perjalanan tuh hampir saja 4,5 jam. 4,5 jam itu gua perjalanan menuju ke pos 5. Itu lama banget, sumpah lama banget. Sampai temen gua pengen ninggalin aja itu pendaki, tapi kita berpikiran jangan, karena kita kan gak enak juga ya kan. Itu di alam bebas guys, bener-bener itu hutan, semua isinya hutan, aduh. Nah setelah itu kita nyampe di pos 3 itu jam 9 malam guys. Jam 9 malam gue nyampe di pos 3. Itu udah malam banget ya kan. Itu kalau di gunung nih kalian nih, itu misalkan kalau misalkan kalian masih trek, itu kalian ngeliat udah gelap,
kayak malam banget guys gitu, jujur. Itu gue jam 9 nyampe situ. Abis itu gue bilang ke temen gue, nama Pikri sama Farhan. Gue bilang ke Pikri kan, Pikram sama Farhan. Gue bilang ke Fikram, Pik, mending kita di sini aja deh ngecamp. Gue bilang gitu kan. Karena kalau kita lanjut di pos 4 itu ngeri Pik. Gue bilang gitu kan. Lu tahu kan mitosnya gimana. Teman gua itu masih aja kepengen sampai pos 7. Sedangkan waktu itu gua udah itu jam 9. Mau jam berapa nyampe pos 7? Aduh, emang si Pikram ya. Lu kalau nonton video ini lu pasti ketawa ngeliat pengalaman kemarin. Nah terus udah tuh gue bingung kan, aduh gimana nih kan, gimana. Akhirnya yang 6 orang itu dia memutuskan untuk nyampe di pos 3 aja, karena dia nggak mungkin kan bawa 5 orang wanita itu ke atas, apalagi di atas itu pos terlarang pendaki guys. Di situ pendaki dilarang ngecamp di situ karena itu mitosnya ada, pernah ada pendaki ngecamp di situ, dia bandel, dia masuk situ dan pendakinya itu nggak pulang guys. Nah itu yang dikhawatirkan kayak gitu, karena katanya itu ada kerajaan apa gitu di situ tuh. Dan yang gue kira itu bohongan ternyata bener guys, beneran ada. Baru dia masuk guys, gue buka dulu pintunya guys. Nah abis itu gue langsung naik ke pos 4 ya kan guys. Gue langsung naik pos 4 di situ. Dan ternyata gue nyampe pos 4 itu sekitaran jam 10 lewat. Itu sekitaran perjalanan 1 jam. Itu bener-bener wah gokil sih. Gue bener-bener mendengar suara dan gila. Abis itu kita jalan kan. Kita jalan di situ, kita jalan. Nah abis itu gue denger kayak ada suara guys. Suara jadi kayak sepi nih ya, sepi. Itu tuh rame kayak pasar gaib, rame banget, kayak rame, bener-bener rame. Nah abis itu tiba-tiba ada suara delman. Kalian pernah tahu kuda kan, kuda delman gitu, ada kuda trek. Bayangin guys, jam 10 lewat nih, setengah 11 malam di tengah-tengah hutan gunung, lu denger suara kayak gitu, gimana perasaan lu? Buset deh. Itu wah gila, itu jantung tuh pengen copot, berdetak terus. Ini gue bisa selamat nggak ya gitu, gue bisa selamat gak nih gitu kan. Habis itu udah tuh gue naik, terus temen gue bilang gini, itu gue pertama kan gue pakai carrier lah, gue pakai carrier itu 80 liter yang tinggi tuh, karena gue kan bawa tenda sama sleeping bag 2 punya temen gue. Gue juga bawa tenda kan, juga bawa baju gue. Di situ gue nggak mau pakai itu carrier karena itu berat banget. Gue tukeran carrier temen gue yang 50 liter karena temen gue yang satu emang badannya agak gede, agak gemuk dia guys. Nah terus udah tuh kita langsung lanjut kita ke atas ya kan, naik. Ternyata gue nggak mau di paling belakang kan, gue mau di tengah kan. Pokoknya kalau kalian mau masuk pos 4 itu kalian naik Gunung Selamat, nanti ada pelangnya bacanya pos 4 Samar Hantu. Nah di situ tuh, di situ titik posnya. Udah tuh di perjalanan gue langsung jalan. Wah gue merinding banget di situ guys. Nah sialnya kaki gue di situ, kaki gue kram ya kan, aduh langsung di situ diobatin sama temen gue ya kan, dikasih koyo. Abis itu udah pas, nah dan yang ininya pas temen gue lagi ngobatin kaki gue, temen gue denger teriak langsung astagfirullahaladzim kayak gitu kan. Lu kenapa? Di situ gue panik langsung. Lu kenapa? Anjir, udah nanti gue ceritain. Gue denger suara cepetan. Temen gue sampai pengen nangis guys di situ.
Udah di situ gue langsung paksain kaki gue untuk naik menuju ke pos 5 ya kan, karena kita udah nggak mungkin, kita udah diganggu di situ. Gue udah denger suara delman, suara gamelan guys. Kalian tahu gamelan gak sih, suara gamelan? Dung dung. Jadi selama perjalanan di pos 4 itu kita digangguin. Pokoknya ada suara gamelan, ada suara delman. Pokoknya kita digangguin terus, kita kayak lama banget perjalanan di situ tuh lama. Padahal mah kalau yang kita lihat di jalur peta nih, itu jalanan itu cepet pos 4, tapi kita pas lewat situ lama. Itu dia guys. Udah habis itu kita langsung lanjut. Udah pokoknya gua kapok banget, sumpah kapok banget. Kita lanjut jalan-jalan itu, kaki gue masih kram, kaki gue pincang, gue harus naik mendaki ke atas ya kan. Habis itu udah kita ngeliat lampu-lampu ya kan, bahwa itu kita sudah nyampe pos 5 karena udah banyak orang ngecamp kan. Di situ perasaan gue lega banget, langsung gue lari ke atas ya kan, langsung gue nyender di pohon kayak gini nih kan, ibaratkan kayak pohon ya guys, kayak gini. Aduh, langsung lega gitu guys, lega di situ gue. Dan gue bilang ke temen gue yang 2, lu mau lanjut ke atas, lanjut deh, gue nggak mau, gue mau di sini aja. Habis itu kita kita buka, pasang tenda, kita makan, kita langsung summit, kita tidur untuk summit besok pagi. Nah, gitu guys. Nah udah, jadi segitu aja guys ya. Jadi pesan moralnya dari gua, kalau kalian mau naik gunung, kalian itu harus pertama kalian itu harus ajak teman kalian berpengalaman. Kedua, kalian itu harus izin sama orang tua kalian. Ketiga, kalian kalau di gunung kalian tidak boleh jangan ngomong-ngomong toksik lah ya, kata-kata kotor tuh jangan, please banget. Ini gue bilangin ke kalian semua. Terus keempat, pokoknya banyak banget larangan di gunung. Kalian jangan bawa alkohol. 5, kalian jangan berhubungan intim di gunung. 6, pokoknya banyak banget deh. Kalian jangan yang kalian lakuin di gunung, karena itu pengalaman gue sendiri guys, pengalaman gue. Apalagi gue juga pernah waktu itu gue ngajak temen gue ke Gunung Gede ya, deket. Itu gue sampai mau hipotermia guys ya, amit-amit. Di situ pengen hipotermia karena kita kena hujan es. Nah, pokoknya saran dari gue itu aja. Tapi kalau yang jujur, kalau pemandangan di gunung itu bagus banget guys. Kalian harus coba nikmatin. Jangan ke mall doang, ke mall nongkrong. Kalian coba deh nikmatin alam, bener-bener alam itu gimana gitu ya kan. Pokoknya seru banget deh, bener-bener petualangan banget kalau naik gunung itu ya. Jadi segitu aja dari gue. Gue mau berbagi pengalaman, berbagi cerita kepada teman-teman semua. Oke, nanti di next video gue mau bikin video lagi buat teman-teman semua. Gue mau bikin daily vlog guys ya, oke. Jadi tungguin aja video-video terbaru dari gue. Oke guys. Oke, thank you banget yang udah nonton video ini. Jangan lupa di subscribe dulu, di komen di bawah. Nanti mau ada giveaway guys ya kan. Mau ada giveaway, gue mau bagi-bagi duit sama HP. Ada 8 handphone dari Android, iPhone, sama tablet ya kan. Oke guys, pokoknya segitu aja di video dari gue. Thank you for watching this video. Semoga video ini berbagi pengalaman ke kalian semua dan bermanfaat lah ya kan ke kalian semua. Oke guys. Oke, goodbye. See you.